Halo guys, selamat datang di channel Rilia. Apa kabar? Siapa nih yang nungguin video terbaru aku? Kali ini aku mau bahas film genre horor berjudul The Nun 2018. Udah gak asing lagi ya kalian sama film ini, apalagi sama iblisnya yaitu Falak. Jadi sebenarnya film The Nun ini merupakan titik awal kemunculan Falak yang nantinya meneror kehidupan Ed dan Lauren di film Conjuring. Meski kisah utama film ini berlatar pada tahun 1952, tapi sejarahnya sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Nah, penasaran kan kalian dengan cerita lengkapnya? Oke, sebelum kita ke alur film, boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan juga biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Di sini kita dikasih lihat dulu sedikit cuplikan film Conjuring, di mana Ed dan Lauren berusaha menghadapi Falak. Selanjutnya cerita bermula pada tahun 1952 di sebuah kastil tua di Rumania yang sekarang beralih fungsi menjadi biara. Malam itu terlihat dua biarawati bernama Victoria dan Anna tengah berjalan ke ruangan gelap menuju pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Mereka ingin mengambil pusaka kuno untuk menyelamatkan nyawa mereka dari iblis. Anna segera masuk ke dalam, sementara Victoria membantunya dengan berdoa. Sayangnya Anna gagal. Sebelum Anna tewas, dia memberikan kunci dan menyuruh Victoria kabur. Victoria ketakutan parah, apalagi iblis ini tidak takut akan doa. Bahkan salib-salib yang terpampang di seluruh tempat aja tidak bisa menahan iblis. Tak berselang lama, iblis itu pun muncul. Melihat iblis bergerak perlahan mendekatinya, Victoria segera meminta pengampunan dari Tuhan, lalu setelah itu dia bundir. Forgive me, Lord. Bisa kita lihat di jendela wajah iblis ini, dia adalah Falak. Beberapa waktu kemudian, jasad Victoria yang membusuk ditemukan oleh seorang pria yang biasa mengantar persediaan makanan untuk para biarawati, yaitu Frenchy. Frenchy sangat terkejut melihat apa yang ia temui dan langsung melaporkannya kepada otoritas setempat. Singkat cerita, kematian Victoria ini terdengar sampai ke kota Vatikan, di mana di sana adalah pusat agama Katolik. Mereka menganggap apa yang dilakukan Victoria ini sebagai dosa besar. Mereka penasaran apa motif Victoria. Jadi, untuk menyelidiki kasus tersebut, para pemimpin mengutus seorang pastor bernama Anthony Burke. Di situ, Burke diberikan berkas-berkas tentang Frenchy dan calon biarawati yang akan membantunya bernama Irene. Irene tinggal di rumah sakit Vincent London. Dia sangat cantik dan ramah. Namun Irene belum mengambil sumpahnya, makanya dia masih calon, belum sepenuhnya menjadi biarawati. Meskipun begitu, Irene ini sangat akrab dengan wilayah biara. Jadi hal itulah yang membuat Irene direkomendasikan Vatikan. Singkat waktu, Irene dan Burke sudah tiba di Rumania, tepatnya di kediaman Frenchy untuk meminta tolong diantarkan ke biara itu. Oh. Matter of distance, no. Sometime soon. Don't think. Awalnya Frenchy menolak karena dia takut akan kengerian biara. Namun karena Irene memohon kepadanya, Frenchy langsung luluh dan kemudian mengantar mereka menggunakan kereta kuda. Dalam perjalanan, Irene kepo sedikit pengen tahu kenapa bisa orang Prancis ada di desa Rumania. Ya Frenchy jelasin lah kalau dia itu aslinya Kanada Prancis dan tujuan dia di sini tuh untuk mencari emas. Tapi setelah bertemu warga di sini, Frenchy merasa nyaman hingga akhirnya dia memutuskan untuk menetap sekaligus membantu warga desa. Tak terasa sebentar lagi mereka sampai, namun untuk menuju biara mereka harus berjalan kaki. Frenchy bilang kalau kudanya takut jadi tidak bisa lebih jauh. Menurut kepercayaan warga desa juga, tempat ini dikutuk. Di perjalanan, Irene gantian kepo ke Burke pengen tahu apa tugas biasanya. Burke bilang kalau dia suka menangani kasus orang kesurupan. Makanya itu, kasus bundir ini bagian dari tugas Burke dan dia juga diperintahkan Vatikan untuk mencari tahu apa biara ini masih suci. Tibalah mereka di sekitaran biara. Di sini mereka melihat ada lubang besar di salah satu sisi biara dan ada banyak salib yang ukurannya cukup besar. Frenchy jelasin bahwa lubang itu disebabkan oleh bom pada Perang Dunia Kedua. Sementara salib-salib yang mengelilingi biara ini sengaja ditaruh warga desa setempat. Mereka percaya bahwa itu bisa mencegah roh jahat keluar dari biara tersebut. Maybe moving.
Kemudian Frenchie membawa mereka ke jasad Victoria yang ia simpan di ruang pendingin, tempat biasa Frenchie menaruh makanan. Ketika di dalam, Frenchie merasa heran kok jasadnya duduk padahal ia meninggalkan tubuhnya dalam posisi berbaring. Frenchie ketakutan, namun tidak dengan Burke. Dia malah mendekati jasad dan kemudian mengambil sebuah kunci yang tadi di awal film. That's the door the nuns would enter from to retrieve. Burke lalu mengajak mereka untuk memberikan jasad Victoria pemakaman yang layak supaya arwahnya tenang. Setelahnya, Frenchie menuntun mereka ke tempat dia pertama kali menemukan jasad Victoria. Anehnya, sudah beberapa minggu meninggal, darah Victoria masih tetap segar. Mereka menghiraukan hal itu lalu masuk ke dalam biara. Ketika sedang melihat-lihat, mereka bertemu seseorang dengan wajah ditutup kain. Orang itu mengaku dirinya suster kepala. Mereka jelasin tujuan mereka datang ke biara. Suster kepala seperti nggak suka dengan kehadiran mereka. Dia juga sempat marah tahu Victoria dikubur tanpa seizinnya. Tapi malam ini para biarawati melakukan kebaktian harus hening sampai fajar. Jadi mereka diminta kembali besok untuk penyelidikan. Untuk sementara mereka diizinkan menginap di biara. The sisters take a vow of silence from sunset to sunrise. Semua sudah teratasi, Burke menyuruh Frenchie pulang saja dan kembali beberapa hari lagi. Malam harinya, Frenchie yang masih di jalan pulang tiba-tiba melihat biarawati. Penasaran dong ngapain coba malam-malam sendirian di hutan. Frenchie coba ikutin kan, kok dia bawa tali buat gantung diri. Begitu Frenchie kejar, dia kehilangan jejak. Untungnya Frenchie berhasil menyelamatkan diri. Sebelum kabur, Frenchie cabut salib sebagai perlindungan, lalu istirahat di bar. Melihat Frenchie ketakutan, bapak ini nanya apa yang terjadi. Pas Frenchie kasih tahu, si bapak saranin Frenchie untuk cepat-cepat balik ke biara sebelum Burke dan Irene tewas. Soalnya kata warga, di desa lagi banyak kematian. Bahkan banyak yang gagal panen juga, dan itu karena biara. Sementara itu di biara, Irene dan Burke tengah berbincang. Irene cerita kalau dia memiliki penglihatan waktu masih kecil. Banyak yang terjadi, tapi ada satu kalimat yang selalu Irene ingat di tiap akhir penglihatannya, yaitu Maria menunjukkan jalannya. Mendengar itu, Burke jadi ingat kejadian serupa yang ia alami yang sampai sekarang tidak pernah bisa Burke lupain. Dulu dia ditugasin untuk melakukan pengusiran iblis ke seorang anak bernama Daniel. Selama pengusiran, Daniel mengalami luka parah yang tak kunjung pulih, sampai akhirnya dia meninggal beberapa hari kemudian. Help me, Father! Setelah cukup berbincang, mereka tidur. Di tengah malam, tiba-tiba radio nyala sendiri dan suaranya itu membangunkan Burke. Burke ngecek kan, dia lihat ada yang lewat. Dikejarlah sama Burke sampai ke pemakaman. Ternyata itu Daniel. Burke coba deketin Daniel. Seketika itu Daniel mengeluarkan ular dari mulutnya. Ular itu pun mendorong Burke masuk ke dalam peti, di mana semua itu sudah disiapkan. Bahkan papan kuburan saja sudah tertulis nama Burke. Sekarang gantian Irene yang diganggu. Hembusan angin kencang membuat Irene terbangun. Irene periksa sekitar. Dia nyari Burke tapi nggak ketemu, malah nyasar ke kapel. Tiba-tiba muncul bayangan besar yang bergerak perlahan mendekati Irene. Itu Falak. Kehadirannya membuat Irene lari ketakutan. Di sisi lain, Burke terus berusaha berteriak sambil membunyikan lonceng, di mana suara loncengnya itu terdengar sampai ke Irene. Irene ikutinlah sumber suara, dan ketika sampai di pemakaman, semua lonceng seketika bunyi bersamaan. Untuk bisa tahu lokasi Burke, Irene menggunakan penglihatannya. Udah ketemu nih, Irene langsung menggali kuburan. Sedikit lagi Irene mencapai peti, di dalam Burke kembali diganggu. Untung Irene tepat waktu sehingga Burke dapat diselamatkan. Irene bertanya bagaimana bisa Burke masuk ke dalam peti. Burke pun tidak tahu, tapi dia yakin ada makhluk jahat yang kuat di tempat ini. Di dalam peti mati itu terdapat banyak sekali buku. Berpikir mungkin buku-buku itu akan memberi jawaban, Burke membawa semua buku tersebut. Besok paginya, mereka melihat darah Victoria makin hari makin banyak. Cukup aneh. Irene yang akan menemui suster kepala. Jadi Burke menyuruh Irene membawa kunci untuk cari tahu itu kunci apa. Sambil menunggu Irene, Burke membaca semua buku yang ia temui semalam. Isi buku itu hanya gambar-gambar iblis. Ketika Burke menyebut nama Falak, saat itu juga gerbang tertutup sendiri.
Burke jadi khawatir mana Irene belum keluar. Sementara di dalam, Irene melihat seorang biarawati lewat di lantai atas. Irene kejar sampai ke kapel atau gereja kecil gitu. Irene lihat ada satu biarawati tengah berdoa. Irene panggil-panggil tapi nggak dijawab. Pas dideketin, tiba-tiba biarawati lain menarik Irene. Dia kasih tahu kalau sedang berdoa tidak boleh diganggu. Suster ini bernama Oana dan suster yang berdoa itu adalah Ruth. Kemudian Oana mengajak Irene ke ruangan lain. Di situ Oana kasih tahu tentang kematian Victoria. Tapi baru cerita sedikit, tiba-tiba suster lain datang seakan-akan ngelarang Oana untuk cerita. Akhirnya Oana lanjut deh cerita tentang sejarah biaranya aja. Jadi biara ini dibangun oleh Duke di zaman kegelapan. Dia juga yang membuka gerbang neraka di biara ini supaya roh jahat keluar. Tapi untungnya segera dihentikan oleh gereja dan langsung menyegel gerbang menggunakan pusaka kuno yang mengandung darah Kristus. Mulai dari saat itulah para biarawati berdoa untuk menahan roh jahat. Sampai suatu hari, bom perang dunia kedua mengguncang biara dan roh jahat membuka gerbang lain. Lalu Irene cerita, semalam dia melihat biarawati di kapel namun tak terasa suci. Oana kaget dengernya. Dia kasih tahu kalau biarawati itu bukan bagian dari mereka. Dan kehadirannya pertanda gerbang terbuka lagi, yang artinya Victoria melakukan dosa besar. Lagi serius-serius, Oana disuruh berdoa, udah gilirannya soalnya. Irene disuruh menginap lagi malam itu karena gerbang ditutup. Ya udah kan, Oana mengantar Irene ke kamar. Tapi ternyata kamar yang akan ditempati Irene adalah kamar bekas Victoria gantung diri. Irene bertanya soal kuncikan, tapi Oana menjawab tidak tahu. Di satu sisi, Burke sedang melihat peta biara untuk mencari gerbang neraka. Tiba-tiba, suster kepala datang. Dia menegaskan kalau Burke tidak bisa menemukan apa yang ia cari. Lagi pula, Burke terlambat. Irene kini tersesat. Habis ngomong gitu, suster kepala tewas. Burke mendekat mau ambil kalung salibnya yang menyala. Untung Burke masih selamat. Dia kaget tahu itu hantu. Kembali ke Irene yang terbangun gara-gara mendapat lagi penglihatan. Di situ Irene melihat biarawati lagi berdoa. Sepertinya itu arwah Victoria. Irene dibisikin, Tuhan menyelamatkanmu. Seketika pintu terbuka sendiri. Sister Oana? Irene keluar dan berjalan menelusuri lorong hingga dia memasuki ruangan gelap yang ada di awal film. Irene heran melihat begitu banyak salib di sepanjang lorong. Begitu sampai, pintu terbuka sendiri yang di dalamnya sudah ada Valak. Irene sekuat tenaga pegangan supaya tidak kehisap masuk ke dalam sana. Tapi sialnya kunci jatuh. Karena nggak kuat lagi pegangan, Irene terlepas. Tapi untung dia secepatnya ambil kunci sehingga pintu itu tertutup. Baru lega sebentar Valak nyerang dari balik pintu. Irene lari sekencang-kencangnya yang di situ dia diselamatkan Oana. Oana menyuruh Irene berkemas dan temui dia di kapel. Irene ke kapel. Di sana hanya ada suster Ruth dan jasad tertutup kain putih. Irene kaget ternyata itu jasad Oana. Di lain sisi Burke ini mendapat gangguan. Daniel muncul dibarengin tangan-tangan iblis dari balik dinding. Burke yang ketakutan pun memilih kabur, lalu pergi menuju ruang pendingin mencari jalan lain. Namun apes, Burke malah diganggu lagi, tapi kali ini dengan hantu jasad Victoria. Beruntung Francie datang tepat waktu menolong Burke. Sementara di kapel, Irene kebingungan saat para biarawati datang tergesa-gesa. Irene disuruh jangan berbalik dan terus berdoa. Di tengah mereka berdoa, tiba-tiba semua biarawati terlempar yang hanya menyisakan Irene sendirian. Kengerian itu pun tidak membuat Irene lemah. Dia terus berdoa tanpa henti, meskipun dirinya mendapat serangan dicambuk beberapa kali. Tanpa Irene sadari, Valak telah melukis simbol iblis di tubuhnya. Tak lama, Burke dan Francie datang. Mereka bertanya apa yang Irene lakukan di kapel. Ya, Irene cerita apa yang terjadi barusan. Pas Irene lihat sekitar, tempat itu jadi kosong. Ternyata Irene mengalami penglihatan lagi yang terasa sangat nyata. Tapi jasad Oana masih ada. Irene menyimpulkan bahwa memang biara ini tak lagi suci. Tiba-tiba jasadnya terbangun yang langsung menusuk perut Burke pakai salib. Sambil menahan luka, Burke melakukan pengusiran iblis. Dari kejadian ini, Irene akhirnya menemukan jawaban
bahwa sebenarnya Victoria tidak bundir, melainkan dia berkorban supaya Valak tidak mengambil jiwanya. Karena iblis perlu wadah atau jiwa manusia agar bisa masuk ke dunia ini. Dan sekarang yang harus dilakukan adalah menyegel gerbangnya untuk menahan roh jahat. Gerbang itu berada di katakombe, tapi mereka harus menemukan darah Kristus terlebih dahulu. Namun sebelum pergi, Irene ingin mengucap sumpah. Authority entrusted to me, it won with sacrifice of the Eucharist. Amen. Udah di ujung lorong, mereka hanya mendapati patung Maria. Setelah bertelaah, ternyata ini arti penglihatan Irene. Maria menunjukkan jalannya. Patung itu mantulin sinar ke arah satu tembok. Itulah pintunya. Dan benar, darah Kristus tersimpan di dalam. Only a true bride of Christ can. There's a time for prayer. Setelahnya mereka pun mencari gerbang neraka. Biar cepat ketemu, mereka berpencarlah. Irene dengar ada yang ngasih tahu jalan ke dia. Tahu-taunya Irene malah diserang hantu biarawati. Ya untung dia bisa menyelamatkan diri dan kabur ke ruangan lain. Mau berlindung, sialnya Irene terjebak. Dia berdiri di atas simbol iblis dan tidak bisa pergi kemanapun. Hal yang sama pun dialami Burke. Dia dihadang oleh para iblis yang menyamar sebagai biarawati. Teriakan Irene yang begitu keras terdengar sampai ke Frenchie. Dia masuklah ke ruangan itu dan harus menahan rasa takutnya untuk bisa melewati mereka. Frenchie memang berhasil lewatin para iblis, namun dia terlambat. Irene kini sudah dirasuki Valak. Di situ Frenchie menyadarkan Irene dengan mengoleskan darah Kristus di wajah Irene. Tapi sayangnya Valak tetap menyerang Frenchie dan melempar Irene sehingga pusaka itu pun jatuh. Sedangkan Burke yang baru tiba diserang Daniel, di mana sebelah matanya digigit ular. Keadaan semakin kacau, ditambah Valak muncul. Valak menyerang dengan menenggelamkan Irene supaya dia menyerahkan pusaka kuno. Begitu pusaka diberikan, Valak senang. Tapi pas lihat, kok darah Kristusnya nggak ada. Ternyata Irene diam-diam memasukkan darah Kristus ke mulutnya, terus disembur dah ke wajah Valak. Seketika Valak hancur dan gerbang itu pun terbuka sehingga mengisap Valak beserta air di situ juga. Frenchie buru-buru mindahin Irene dan kasih nafas buatan. Dan setelah Irene sadar, dia mengucapkan terima kasih. Terus dia nanya nama asli Frenchie. Namanya Maurice. Setelah semua berakhir, Irene dan Burke memutuskan untuk kembali ke asalnya masing-masing. Tapi sebelum berangkat, terlihat Frenchie terus megangin lehernya, di mana terdapat tanda salib terbalik di belakang leher Frenchie. 20 tahun kemudian, di akhir film ini kita dikasih lihat sedikit film Conjuring, di mana ada pasangan paranormal Ed dan Lauren. Mereka sedang menampilkan rekaman pengusiran iblis kepada seorang pria yang ternyata itu Frenchie alias Maurice. Jadi saat Frenchie diserang itu, Valak berhasil merasukinya. Dan film pun selesai. Menegangkan banget bukan guys filmnya? Penuh kejutan-kejutan yang bikin jantung copot. Ya seperti itulah cerita awal mula kemunculan Valak. Banyak gangguan-gangguan yang membuat iman mereka terguncang. Ya tapi karena iman Irene sangat kuat, dia pun bisa mengalahkan, membuat gerbang neraka tertutup kembali. Cuma semua itu sia-sia aja, karena iblis Valak berhasil bebas lebih dulu dengan masuk ke tubuh Maurice. Nah, ini kita akan lanjut ke film The Nun kedua guys. Nanti aku bakal bahas, jadi tungguin ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.